Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Syafi'i, para orang tua, para sepuh, para jamaah, para ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana واسع الكرم يا رب بالمقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إلا حلول الحديث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجمال مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأتباعه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح صحبه البدع نصائح العباد شفاء محمد الوافي بالإيمان الجامع والمنفي حكم على الاستعداد ليوم المعاد تعرف شهاب للأحمد من هجر الأصقلاني أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatu. Ini adalah makalah yang ke-6. An Utsman, diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Kenal Pak sama Sayyidina Utsman? Kenal? Beliau sudah tiada tapi kekayaannya masih ada. Ada di sini yang begitu. Kadang masih ada aja kekayaannya nggak ada. Tapi Sayyidina Utsman sudah tiada tapi kekayaannya tetap ada. Beliau mengatakan khamsuhunna alamatul muttaqin. Ada 5 kriteria
atau 5 tanda orang itu bisa dikatakan muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat nih, khatib wajib mengingatkan tentang takwa. Takwa itu apa? Ini sering diulang-ulang kan? Takwa. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa itu mendahulukan sesuatu yang dahulu, mengakhirkan sesuatu yang akhir. Mengutamakan yang wajib, baru mengerjakan yang sunnah. Itu kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang bertakwa itu adalah awaluha, yang pertama alla yujalisa illa man yuslihuddin. Dia tidak akan pernah duduk kecuali duduknya dia itu bersama orang yang diajak duduk menjadikan diri dia baik. Kata Sayyidina Utsman, orang yang bertakwa dia tidak akan mau duduk kecuali duduknya dia bersama orang yang berada di samping dia ketika duduk, dia menjadi baik. Wa yaqul farji wal lisan, yang senantiasa dalam obrolannya ketika duduk itu obrolan yang baik-baik dan obrolan daripada mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bertakwa yang pertama kata Sayyidina Utsman, duduknya adalah milih. Duduknya milih. Berarti nggak di mana tempat kita bisa duduk. Kenapa? Karena Nabi sudah menyabdakan, kalau misalnya kita sembarangan duduk, maka agama kita itu akan sama dengan agama saudara kita. Ya kan? Agama kita akan sesama dengan agama teman kita. Yang mempengaruhi adalah teman. Makanya kata Sayyidina Utsman, ciri orang yang bertakwa adalah tidak duduk kepada orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat. Maksudnya kalau duduk sama dia mah obrolannya manfaat, ngobrolin tentang umat, ngobrolin tentang bekal kita buat mati. Kalau ngomongin buat mati kan berarti kita ingat Allah tuh ya. Kalau habis ngomongin mati berani maksiat kan? Enggak. Perkumpulan yang bagaimana? Yang malam ini contohnya perkumpulan majelis taklim. Duduknya kita adalah duduk yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Dari awal hingga akhir kita duduk memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Terus yang kedua, idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu wa mala. Orang yang bertakwa cirinya itu kalau ditimpa musibah yang besar daripada dunianya, maka dia itu tidak sedih. Jadi kalau ada orang bertakwa ditimpa sebesar-besarnya terhadap dunia, orang yang bertakwa itu tidak sedih. Karena pegangan orang yang bertakwa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Orang yang bertakwa kalau ditimpa musibah itu tentang urusan dunia, contoh teman sudah punya kendaraan, kita belum. Itu kan diuji sama Allah urusan dunia. Orang punya rumah, kita belum. Kan diuji sama Allah tuh. Tapi dia tidak terlalu khawatir. Karena dia sadar yang ngasih rezeki adalah Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad-din min dzalik. Kalau orang yang bertakwa itu ditimpa daripada sesuatu yang kecil, daripada agamanya, daripada agama ditimpanya, itu dia berbahagia. Ada orang yang bertakwa kepada Allah, dikasih ujian. Ini masalah akhirat, tadi kan masalah dunia tuh.
masalah kendaraan, tempat tinggal kan duniawi. Sekarang ditimpa musibah yang sangat kecil, urusannya agama. Contoh, dia biasanya sholat berjamaah di musola atau di masjid, tapi Allah kasih ujian kecil, sakit giginya, sakit kepalanya, sakit kakinya, mau berangkat berat kan tuh? Itu bagi dia bukan sebagai ujian besar, tapi melainkan kesenangan yang didapatinya karena ia sadar tidaklah seorang mukmin mendapatkan ujian daripada Allah, baik dirinya, keluarganya ataupun anaknya, kecuali ia akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal yang sangat banyak. Jadi artinya ketika kita diuji sama Allah, banyaknya urusan dunia, dikitnya urusan agama, kita jadikan itu semua ujian kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berapa? 3. Yang keempat, la yamliku batnihi minal halal khaufan man ayyukhaliduhu haram. Orang yang bertakwa kepada Allah makannya nggak sembarang makan. Makanan tuh caplok, oh tidak. Orang yang bertakwa cirinya adalah tidak memakan hal-hal yang halal. Jangan sampai di sini. Jangan sampai di sini. Kalau sampai di sini puyeng kita. Dikatakan la yamli'u batnihi minal halal khaufan ayyukhaliduhu haram. Tidak mengambil atau tidak makan untuk mengenyangkan perutnya daripada hal-hal yang halal. Khaufan, dikhawatirkan, ada rasa takutnya di dalam dirinya. Man min ayyukhaliduhu haram, daripada bercampurnya sesuatu yang halal dengan yang bercampurnya banyak yang halal, dikit yang haram aja, khawatir orang yang bertakwa untuk mengkonsum. Apalagi sudah jelas-jelas ini yang kita konsumsi adalah haram. Artinya kalau bahasa agama syubhat. Syubhat itu apa? Dibilang halal, ya kita belum tahu kehalalannya. Dibilang haram, kita juga nggak tahu. Bismillah, kan gitu biasa kita kan? Artinya apa? Kehati-hatian. Orang yang bertakwa dituntut untuk hati-hati, tidak sembarangan makan. Bukan berarti nggak boleh makan, tapi dituntut untuk benar-benar mencari sesuatu yang akan sampai ke perut kita adalah sesuatu yang halal. Karena kalau sudah masuk perut nih Pak, mohon maaf, suami istri jima, ya kan? Jadi keturunan. Kalau dari hal-hal yang halal, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Karena yang namanya apa yang kita masukkan ke dalam mulut akan sampai ke dalam perut, ya kan? Dan apa yang sampai ke dalam perut akan sampai kita salurkan, kan gitu. Jadi ketika kita ingin makan, usahakan apapun yang akan kita konsumsi adalah dari hal-hal yang halal. Kalau nemu duit halal haram, nemu duit. Si bapak pulang ngaji nih, terus ada duit warna merahan, ya kan? Diambil dah tuh, halal haram. Halal lah ya. Hah? Dan nemu gitu ya, ya kan? Lalu bahasanya lukotoh itu apa? Barang temuan. Lukotoh itu barang temuan. Nemu duit boleh diambil nggak? Boleh. Kriterianya apa? Umumin dulu. Ini mah bukannya diumumin, malah diumpetin, dia bagi dua. Lah begitu. Itu yang orang mulai kan. Contoh, ini misalnya kita jalan berlima nih Pak. Kita jalan paling belakang, nemu duitnya di depan. Ada duit warna merah kita ambil deh. Itu yang depan lagi kalang kabut dia nyariin. Itu kira-kira boleh nggak kita ambil? Nggak orang boleh, udah jelas tuh pemiliknya siapa, ya kan? Dan pas kita jalan berlima, kita paling belakang, yang 4 jalan duluan. Nongol itu duit warna merahan, kita ambil dah tuh. Yang 4 kagak nanya ini. Nah keharusan kita apa? Nanya. Jangan dikasih tahu nominalnya, ngaku-ngaku semua. Jangan dikasih tahu nominalnya. Duit ente jatuh orang. Oh iya jatuh, berapa? Gocap, bukan kriteria, berarti bukan duit ente. Begitu. Aman. Ya kan? Yang satu bilang gocap bukan, yang satu bilang 20 bukan, yang satu bilang 10, yang satu lagi benar cepet. Memang jatahnya dia ya.
Memang nyatanya duit dia. Bahasa luqata itu harus ada informasi yang bisa disampaikan. Misalnya ada nemu emasnya banyak bergram-gram, itu nggak bisa langsung jadi hak milik. Ya, diumumin selama 1 bulan. Bagi bapak ibu yang kehilangan emas, jangan disebutin gramnya, jangan juga disebutin bentuknya. Yang bagi kehilangan misalnya gelas ukuran sekian gram, ya kan? Bendil-bendilannya begini, jangan disebutin, karena nanti itu banyak yang ngaku. Syaratnya luqata itu diumumkan. Bagi yang merasakan kehilangan sudah cukup, temui kami di musola atau di masjid terdekat. Misalnya begitu. Itu bahasa luqata. Jadi orang yang bertakwa kata Sayyidina Utsman, hati-hati untuk mengkonsumsi daripada hal-hal yang syubhat. Maksudnya itu syubhat. Halalnya nggak jelas, haramnya juga nggak jelas. Terus yang kelima, yang terakhir, nah ini nih yang harus kita tanamkan. Yaronas kulluhum qad najuu wa yaronasihi qad halakat. Orang yang bertakwa itu melihat orang lain itu merasa orang lain itu lebih baik daripada kita. Sedangkan ketika melihat diri kita jauh lebih rendah daripada orang lain, itu ciri orang yang bertakwa kata Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi hakikatnya kita kebalikannya. Melihat orang lain lebih rendah daripada kita, menjadikan diri kita lebih hebat daripada orang lain. Berarti kita tidak tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apa yang kelima? Memandang orang lain lebih baik daripada kita. Dia mau kata sholat, dia mau mabuk baik, dia mau judi baik. Jangan lihat itunya. Suatu ketika Allah kasih hidayah, maka dia bisa wafat dalam keadaan husnul. Orang yang sering ke masjid belum ada jaminan masuk surga. Bisa jadi akhirnya nanti wafatnya su'ul khotimah. Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola, tidak menjamin dirinya itu baik. Orang yang bertakwa itu bukan cuma dirinya baik, tapi lisannya juga baik. Lisannya baik turun ke hatinya, hatinya juga baik. Prasangka baik. Misal ada orang yang sholat, waktunya sholat tapi masih kelihatan ngopi di luar. Nah kita nyeletuk gak tuh? Nyeletuk apa? Kita mau ke sholat nih, bapak mau jalan ke masjid nih, ya kan? Udah azan nih, hayya 'alas shalah. Udah azan gitu, berangkat terus ada orang ngopi deh sambil ngerokok gitu, ya kan? Pak, yuk ke masjid kan ngomong gitu kan? Tapi di hati tuh, nah hati-hati dah tuh, hati-hati tuh, sesuatu yang meremehkan, kita meremehkan dia, bisa jadi dia tidak berangkat ke musola atau ke masjid, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya istrinya lagi nyuci, jagain anaknya, kan itu kewajiban kan? Lah kalau istrinya nyuci, anaknya ditinggal kabur, mengurusi anak hukumnya apa? Maka wajib ketemu wajib, utamakan yang wajib begitu. Jadi makanya disitulah kita tidak bisa memvonis kebaikan orang, tidak bisa memvonis keburukan orang. Kalau baik di hadapan rame-rame mah gampang, Pak. Baik di hadapan rame-rame gampang, tapi hakikatnya sebenar-benarnya diri kita ketika kita dalam keadaan sendiri. Sekarang saya tanya, kan kita kalau sholat ke masjid musola rapi pakaiannya ya, sarung, koko, peci kan gitu. Kadang sorban, kadang sejadah. Pertanyaannya, kalau sholat di rumah gimana? Kaos pendek, celana training kan gitu, ya kan? Atau celana panjangan dikit teh, orang sah ini. Ya bukan masalah sah gak sah, tapi ada adab dan kesunahan. Artinya siapa kita adalah ketika kita sedang dalam kondisi sendiri. Nah kita tadaburi, kita introspeksi di situ. Kalau rame-rame kita pakai peci, pakai koko, pakai sarung, kalau mau sholat. Tapi ketika sholat di rumah bagaimana? Ya, hakikatnya kita ketika dalam kondisi sendirian. Ini kalau rame-rame begini saya tanya, ada yang berani maksiat nggak? Hah? Tidak. Tapi ketika dalam kamar, masuk ke dalam kamar, berani maksiat?
maka itu hanya bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri. Dengan begitu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa merendahkan orang lain karena sibuk dengan mengoreksi diri kita sendiri. Ya Pak ya? Jadi tidak boleh merasa diri kita lebih baik. Jadi takwa itu, kata Sayyidina Utsman, yang pertama apa tadi? Kumpul dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat. Kumpulnya manfaat, ngomongin tentang akhirat, misalnya ngomongin tentang kematian, bukan ngomongin orang. Di sini ada tim gibah nggak? Bikin grup gibah gitu. Emang tujuannya satu grup tuh gibahin orang, ya kan? Ada gibah, ada yang namanya fitnah. Fitnah sama gibah tajaman mana, Pak? Al fitnah tuh asyaddu minal qatl, kan itu dalilnya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Tapi riba bagaikan kita memakan bangkai. Mau nggak makan bangkai? Yang udah bau kita makan. Itulah bahayanya riba. Artinya tidak ada orang yang memperbolehkan untuk riba karena kita semuanya punya kekurangan. Pesan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan ini keutamaannya beliau, walaupun ulama tingkatan tinggi, tasawufnya tinggi, tapi beliau mengamalkan pandangan kepada orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Mandang orang tua, apa ucapannya? Orang tua itu lebih banyak ibadahnya daripada saya. Melihat anak kecil itu lebih dikit dosanya daripada saya. Ini ulama makomnya udah tinggi. Nah kalau kita, bocah, anda belum, kan begitu, benar nggak? Benar nggak Pak? Artinya apa? Ayo sama-sama kita sama introspeksi diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama yang sangat luar biasa makomnya, tapi beliau mandang orang tua lebih banyak ibadahnya. Kalau kita melihat orang tua, pandang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Dia hidup lebih dahulu daripada kita. Mandang anak kecil, lihat dosanya. Jangan lihat ibadahnya, lihat dosanya. Dosa anak kecil itu lebih sedikit daripada ini lagi pengajian, anak kecil ngobrol, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau ada pengajian, lagi kajian, lagi jelasin bapak-bapak ngobrol gimana? Nah artinya begitu. Jadi kita sama-sama introspeksi diri. Jadi manfaatnya ngaji adalah memperbaiki diri sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Kalau sama berarti apa? Rugi. Bahkan kalau diburuk celaka. Saya mau nanya. Tadi nih sebelum berangkat, kewajibannya udah dilaksanakan. Sholat isya udah belum? Alhamdulillah. Yang belum sholat isya pulang dari sini sholat isya. Ngaji kudu, sholat wajib. Jangan mendahulukan hal-hal yang di luar wajib, meninggalkan ya wajibnya. Jadi bahasanya begitu. Sampai orang yang begadang boleh nggak? Boleh saja. Ini Bapak begadang nih belajar kitab. Misalnya Bapak datang ke rumahnya kita belajar kitab itu bareng-bareng begadang sampai jam 4. Terus ngobrol sampai takrim. Mata ngantuk, tidur, subuh kelewat, pahala ibadah kita belajar nggak ada. Karena melewatkan waktu subuh. Belajar hukumnya wajib Pak. Tapi ketemu yang lebih wajib lagi, tidak ada apa-apanya. Artinya ngaji itu kita harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang lebih wajib. Jangan pernah tinggalkan yang lebih wajib daripada hal yang wajib. Apalagi meninggalkan hal yang wajib demi hal-hal yang tidak wajib. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa takwa Pak? Bisa. Gimana caranya? Coba, gimana takwanya? Mau saya kasih tahu rumusannya. Kan kalau imam sholat Jumat ngomongnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian mati dalam keadaan kecuali saya tanya, berat apa enggak? Berat apa enggak? Mata kita takwa, lisan kita takwa, telinga kita takwa, tangan kita takwa, kaki kita takwa, hati kita takwa. Bisa enggak? Bisa enggak? Bangun tidur apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? Allah. Oh, artinya mungkin itu tingkatannya para wali-walinya Allah. Takwa yang model begitu para wali-walinya Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah memansuhkan ayat ini, bukan diganti, dimansuhkan. Ayat ini dimansuhkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ciri orang yang bertakwa dengan berat. Mau tidur takwa, bangun tidur takwa, kerja takwa, berat. Maka Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, beliau memansuhkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum. Itu dengan kita. Bertakwalah kepada Allah sebisa kita. Sebisa kita takwanya. Kalau misalnya kita takwanya baru bisa jaga sholat 5 waktu, takwa di situ. Kalau kita bisa takwanya dengan melaksanakan pengajian, takwa di situ. Kalau semuanya mungkin berat. Jadi takwa sebisa kita. Hari ini kita ngaji, besok kita nggak ngaji karena ada kesibukan, tidak apa-apa. Ingat, wajib bukan hanya sholat dan mengaji, tapi juga mencari nafkah itu wajib. Jadi kewajiban itu banyak. Saya tadi bilang apa? Mendahulukan yang wajib, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Mengutamakan yang wajib daripada yang lebih wajib itu salah. Apalagi meninggalkan yang wajib daripada yang tidak. Paham nggak? Paham nggak ya? Paham ya? Ini saya ulang nih Pak. Ulang nih. Jangan tinggalkan hal yang lebih wajib daripada yang wajib. Apalagi meninggalkan yang wajib dengan yang tidak wajib. Orang yang nggak wajib, yang wajibnya ditinggal, rugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesi tanya jawabnya ntar aja ya. Ya, nanti aja Pak ya. Kita tutup dulu baru ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap maaf.